syahwat dunia yang kita banggakan ke orang itu kadang-kadang ya, sehingga kita sering dieluk-elukan gara-gara urusan dunia ini, ternyata nilainya tak beda jauh dengan tinja ya. Jadi ketika kita bangga, si anu mah sekarang sudah jadi orang ya, si anu mah sekarang sudah hebat ya kan, jadi direktur, namanya jadi pengusaha sukses atau jadi apalah gitu ya. Nah ini adalah bahasa untuk baginda Rasul ya, dalam arti mengibaratkan dunia seperti itu ya. Ternyata tidak ada apa-apanya, karena ternyata di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang tinggi ya, yang ada nilai ketakwaannya. Maka hadis tadi ini selaras atau semakna dengan firman-firman Allah yang ada di Al-Qur'an tentang urusan dunia ini ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surah Ali Imran itu ya. Situ wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Begitu banyak ayat ya yang mengibaratkan bagaimana dunia ini. Tidaklah dunia ini kecuali illa mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Jadi kadang-kadang kita ini sering disibukkan oleh sesuatu yang sebenarnya akan merugikan kita juga gitu kan. Karena mata'ul ghurur tadi hanyalah perhiasan yang menipu. Kalau saya ambil ibarat, ketika kita mengejar urusan dunia sama seperti kita mengejar bayangan. Ya, kita mengejar bayang-bayang kita. Kita cepat, bayangan pun cepat ya. Kita pelan, bayangan pun akan pelan juga gitu kan. Nah, itu jadi ibaratnya kayak kita mengejar bayangan gitu kan. Dibikin ribet ya ribet gitu kan. Dibikin santai ya santai gitu kan. Itu adalah urusan duniawi ya. Mata'ul ghurur gitu kan. Sama seperti kita mengejar bayangan. Terus kita pun sudah tahu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kepada kalian at-takatsur, saling berlomba-lomba memperbanyak harta, karena tidak akan ada habisnya. Sudah punya mobil pengen punya kapal, sudah punya kapal pengen punya kereta, sudah punya satu sudah bakal ada, sudah punya satu pengen dua, sudah punya dua pengen tiga, dan seterusnya. Itu makanya wajar kalau baginda Rasul mengibaratkan seperti tinja tadi. Seolah-olah kalau kita melihat pertama kita jalankan sepertinya bagus-bagus semua kan yang masuk itu. Ke dalam perut kan masuk bagus semua. KFC, sate, segala macam. Tapi ujung-ujungnya apa keluarnya? Nah ini, syahwat dunia itu terlihat seperti bagus gitu kan, tapi ternyata ujungnya bagus. Terus di ayat lain juga Allah berfirman, kul mata'ud dunya qalilun. Katakanlah oleh Muhammad, mata'ud dunya, perhiasan dunia ini qalilun. Itu tak ada nilainya di mata Allah, sedikit gitu kan, qalilun. Jadi kalau diambil ibarat hasrat kita terhadap dunia, nanti kalau sudah sekian tahun pasti aku dapat ininya sekian. Gitu kan sering kebayang sama kita tuh hal-hal seperti itu tuh. Nanti kalau begini pasti ini hasilnya akan begini. Itu sudah kebayang kan? Tapi ternyata qalilun, hal itu adalah sedikit. Dunia ini laksana orang tidur. Kemudian dalam tidur tadi bermimpi, wah ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana gitu. Tapi tak lama kemudian terbangun. Apa yang tadi kita mimpikan tuh seolah-olah apa sih, nggak ada artinya gitu kan? Qalilun gitu, ternyata nggak ada ininya buat kita. Sedikit ya. Terus juga di ayat lain juga Allah nyatakan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali laibun, isinya itu adalah
ya, walahun dan hura, ya, di mana itu umumnya yang akan dijalani oleh manusia, masa anak-anak main-main, masa remaja hura-hura. Maka ketika sudah lewat dari masa itu, tolong jangan seperti itu. Sudah memasuki usia senja, sudah memasuki usia, hilangkan main-main, hilangkan hura-hura. Ya, baginda Rasul diangkat jadi Rasul berapa tahun? 40 tahun. Dari semenjak 40 tahun udah set, tinggalkan, gitu kan? Fokus terhadap apa yang akan menjadi bekal kita di alam sana. Nah, artinya bukan berarti ditinggalkan, tapi perbandingannya, ya, perbandingannya diperbesar untuk urusan akhirat. Kemudian di ayat lain juga Allah nyatakan, innama masalul hayatid dunya kama in anzalna, dan seterusnya itu di surah Yunus, ya, bahwa sesungguhnya perumpamaan dunia ini sama seperti air yang turun dari langit kemudian kena ke pepohonan, ya, kena ke pepohonan, kena ke tanaman kita, seperti kita nanam padi, kemudian padi itu tumbuh dari mulai biji, kemudian batang, kemudian berbuah, kemudian menguning, siap panen, gitu kan? Dari awal kita nanam benih itu, kita sudah bisa ngebayang nanti saya panennya sekian, kan sudah kebayang kan? Karena kita nanam sekian. Nah, ininya akan tetapi tanpa kita sadari ternyata di tengah-tengah ada angin kencang atau ada hama, ya. Nah ini, jadi seolah-olah dari awal tuh kita mengerjakan seolah-olah akan jadi milik kita, gitu kan? Tiba-tiba ketika datang angin kencang, ketika datang hama, gitu kan, maka buyar semua apa yang kita bayangkan, yang kita dambakan, ya. Nah, gitu ya. Sementara ketika sudah lenyap, maka seolah-olah belum pernah ada akhirnya, ya, seolah-olah akhirnya belum pernah ada dari apa yang kita bayangkan tadi itu, ya, sama seperti kita ingin membayangkan akan panen, kena hama atau kena angin, rebah semuanya, udah tidak ada lagi bayangan kita, seolah-olah kita nggak pernah nanam akhirnya kan jadinya, gitu kan. Nah ini, ya, itu diantaranya. Jadi intinya di sini adalah menekankan kepada kita semua, yuk balance antara urusan dunia dan juga urusan akhirat, ya. Karena dunia ini ternyata seperti itulah digambarkan oleh baginda Rasul, ya. Sekali lagi, syahwat dunia, keinginan kita yang menggebu-gebu pengen punya ini, pengen itu dan selain sebagainya, sama dengan seperti syahwat makanan yang masuk ke dalam perut, ya. Semakin lezat akan semakin banyak lemak, semakin banyak makanan yang masuk akan semakin bau aroma tinjanya. Maka seperti itulah kita dalam urusan duniawi juga, ya. Semakin kita berayal-hayal, kemudian semakin kita tamak, serakah, panjang angan-angan dan lain sebagainya, maka itu akan menyebabkan kita rusak, akan kita menyebabkan kita hina, ya. Itu diantaranya. Maka di dalam keterangan lain dijelaskan bahwa dunia ini dibanding dengan akhirat itu sama seperti kita mencelupkan jari ini di tengah-tengah laut, ya, di lautan. Angkat air yang nempel di telunjuk kita, itulah dunia. Dan akhirat itu laksana lautan yang luas tadi. Nah ini, para ulama mengambil ibarat dunia ini seperti itu, sama seperti kita mencelupkan jari kita ke dalam lautan, kemudian kita angkat air yang menempel di jari itu, itulah nilai dunia yang kadang sudah terangkat jatuh juga kan dari tangan itu. Nah itu diantaranya makna dari hadis innallaha ta'ala ja'ala ma yahruju min ibni adam masalah di dunia. Jadi
sesuatu yang keluar dari ibnu Adam yakni tinja itu perumpamaan dunia yang kita kejar-kejar, dunia yang kita dambakan dan lain sebagainya. Kemudian masih di hadis kitab Muhtarul Ahadits di hadis 262 Allah nyatakan bahwa baginda Rasul bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Jawadun, Allah itu maha pemurah. Yuhibbu, menyenangi Allah, mencintai Allah, al-jud, terhadap orang yang punya sifat pemurah. Wa yuhibbu, dan Allah menyukai atau menyenangi, mencintai ma'ali al-akhlak, terhadap ketinggian akhlak. Wa yakrahu, dan benci, ya, tidak suka terhadap sab-safahat, terhadap akhlak yang rendah, ya, perilaku, etika, moral yang rendah. Ini hadis diriwayatkan oleh rawahu Abu Naim an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abu Naim yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Innallaha Jawadun, sesungguhnya Allah itu Jawad. Jawad makna bagi Allah ini adalah maha pemurah, dalam artian secara mutlak Jawad ini adalah memberi tanpa memilih. Ya, ini makna Jawad, memberi tanpa memilih. Ya, jadi kita memberi itu tidak pilih-pilih, tidak karena ada alasan sesuatu. Ya, mau memberi ya memberi saja, gitu kan. Tidak ada kepikiran karena ada pengumuman sumbangan baru memberi, gitu kan. Atau enggak ada karena aduh si anu tuh kasihan kali saya melihatnya memberi, gitu, enggak. Jadi ini pengen memberi ya udah keluarkan, gitu. Itu jawad secara mutlak. Kemudian ada jawad secara khusus, adalah Allah memberi kepada orang yang meminta. Ini jawad khusus, ya, memberi kepada yang meminta. Kalau memberi tanpa memilih, kadang-kadang orangnya pun nggak minta, orangnya pun kadang nyebelin tapi dikasih juga, gitu kan. Itu jawad dalam arti mutlak, ya. Tapi kalau dalam jawad arti khusus, maka itu beruntunglah orang-orang yang diberi dalam kategori khusus tadi. Karena dengan jawad khusus ini seseorang akan menjadi mulia di hadapan Allah. Ya, contoh jawad khusus itu seperti Allah beri mukjizat kepada para anbiya, Allah beri karomah kepada para wali, Allah beri maunah kepada orang-orang soleh, ya, kejadian-kejadian yang di luar nalar akal. Karena mereka meminta, ya Allah kasih. Kadang-kadang orang kafir pun, orang ahli maksiat pun, kalau meminta ya Allah kasih. Cuman bagi mereka jadinya ihana. Ihana itu menghinakan dia sendiri, gitu kan. Ada istidraj. Istidraj ini istilah bahasa kata, kalau dalam bahasa kampung saya nyungkun namanya. Jadi dia itu merengek-rengek, akhirnya yang ngasih itu tidak tidak ikhlas mengasihnya. Contoh seperti anak kecil. Anak kecil waktunya ngaji nggak mau ngaji, malah minta duit, pengen main kelereng, gitu kan. Tapi minta duitnya nangis-nangis, ya, minta duitnya nangis-nangis, marah-marah. Akhirnya orang tua luluh juga kan. Padahal harusnya dia ngaji, gitu kan, jam segitu. Malah minta duit, akhirnya dikasih tapi ngasihnya sambil dongkol, gitu. Itulah istilah itu kayak gitu kan. Orang tuh ibadah aja jarang ini aja, tapi karena dia puasa sekian ini, baca amalan ini dan kemudian diberilah kelebihan, gitu kan. Tapi kelebihan itu akan menjadi dosa bagi dia, akan menjadi siksa nanti di akhirat bagi dia. Nah, ini jawad khusus, ya. Dalam artian sekali lagi, innallaha ta'ala jawad yuhibbul jud. Allah adalah zat yang pemurah, yang menyukai orang pemurah, ya. Dimana jawadnya Allah adalah Allah memberi, tak pernah menyebut-nyebut pemberiannya. Jadi kalau kita mau seperti Allah, jawadnya ya kita kalau memberi ya udah nggak usah disebut-sebut pemberian kita. Jangan ada bahasa kalau tidak saya yang nyumbang nggak mungkin masjid ini berdiri. Nah, ini namanya bukan jawad, walaupun nyumbangnya ratusan juta umpamanya, gitu kan.
ataupun contoh yang lainnya, bisa banyak contoh. Kemudian jawad Allah itu seperti apa? Jawad Allah itu seperti kategorinya adalah memberi, tidak menyakiti orang yang diberinya. Ini jawad. Jadi berusahalah kita seperti itu gitu kan, memberi tapi tidak menyakiti orang yang diberinya. Kadang-kadang kan ada pengemis ataupun ada gelandangan di jalanan, ada orang-orang yang janganlah sambil memberi sambil mengeluarkan kata-kata yang bikin mereka sakit. Ya, wa ammasaila fala tanhar. Terhadap yang meminta-minta jangan kamu menghardiknya, menyakitinya. Ini kalau jawad Allah seperti itu. Jadi ketika kita memberi pun jangan sampai ada menyakiti terhadap orang yang diberi. Udah nih, tapi awas jangan gini-gini lagi ya, malu-maluin aja. Akhirnya si orang tadi pun jadi agak gimana gitu kan, dasar kamu ini nih. Ini kan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Akhirnya pemberian itu tidak bernilai. Kemudian juga jawadnya Allah adalah memberi, tidak mengharapkan balasan dari yang diberi. Ini jawadnya Allah seperti itu. Kalau kita pengen punya sifat seperti sifatnya Allah Jud, maka ya jangan ada harapan dibalas gitu kan. Cukup nanti balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian makna jawad yang perlu kita laksanakan. Bagaimana jawadnya Allah itu? Jawadnya Allah itu dia senang jika ada orang yang berhajat meminta kepadanya. Nah, ini jawad sifat Allah ya. Jadi jawad isinya itu adalah Allah senang jika ada yang berhajat kepadanya. Maka kita pun berusahalah seperti itu ya. Jangan, kalau manusia kan kadang-kadang 2 kali 3 kali masih oke lah ya. Tapi kalau terus-terusan gini kadang-kadang muncul juga dalam jiwa kita orang ini. Nah, itu jawab kita udah mulai hilang, tidak seperti jawab Allah lagi gitu kan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi yang patut kepada yang layak. Dalam artian begini, memberikan sesuatu itu layak untuk diberikan dan layak juga untuk diberikan ke orang itu gitu kan. Itu ya, jadi kepatutan, kelayakan dari apa yang kita berikan gitu kan. Kalau kita mau menyumbang ke masjid, masjidnya lagi dalam keadaan begini, layaknya seginilah ngasihnya gitu kan. Ataupun kita ketemu dengan orang fakir, anak-anak yatim ataupun siapa, ini yang dibutuhkan dia, gitu kan. Nah, jadi memberikan yang patut kepada yang layak kepada yang patut gitu ya. Itu adalah makna dari al-jawad ya. Kemudian perlu ditanam dalam jiwa kita itu bahwa Allah akan menolong ya kepada orang yang punya sifat jawad dalam dirinya ya, dalam bentuk pertolongannya itu dalam bentuk hidayah, dalam bentuk taubat, dalam bentuk ampunan. Ini jaminan Allah. Jaminan Allah bagi orang-orang yang punya sifat pemurah, Allah akan tolong dia dalam kehidupannya. Bentuk pertolongan Allah kepada dia salah satu diantaranya adalah hidayah. Kemudian kesadaran, dia di akhir hayat sadar, sehingga dia akan mendapatkan husnul khotimah. Kan kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang rajin memberi gitu, tapi mereka itu perilakunya masih belum, tapi di akhir hayat bagus dia ya. Itu pertolongan bagi Allah bagi orang-orang yang punya sifat pemurah, atau kadang dapat hidayah dia ya, karena dia sering memberinya, sering ininya tanpa pernah ada pamrih untuk itu. Akhirnya di akhir kemudian atau di satu saat nanti dia akan dapat hidayah, di satu saat nanti dia akan dibukakan pintu taubat, di saat suatu nanti dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya ya. Jadi 2 hadis yang kita dapatkan dari
tematik pagi hari ini. Sekali lagi yang pertama yakni bahwa perumpamaan dunia yang ada yang kita kejar saat ini oleh baginda Rasul diumpamakan adalah tinja. Maka syahwat dunia yang ada di hati kita dalam bentuk apapun sama seperti tak beda jauh dengan syahwat makanan yang masuk ke dalam perut, ya. Itu kemudian juga yang kedua, Allah mempunyai sifat jawad, mempunyai sifat pemurah. Pemurahnya Allah adalah memberi, tidak menyebut menyebut-nyebut pemberiannya, memberi tidak menyakiti orang yang diberinya, memberi tidak mengharap balasan dari yang lain, kemudian senang jika ada orang yang meminta, kemudian juga memberi memberi yang layak terhadap yang patut, ya. Itu adalah hal yang perlu kita tiru sehingga balance antara urusan dunia, ya silakan kumpulkan dunia sebanyak mungkin dengan tujuan beribadah. Karena maqamuddin ila bilmal, agama tidak akan berdiri tanpa ditopang harta. Silakan cari dunia tapi sisihkan untuk akhirat tadi. Tirulah jawab Allah. Mudah-mudahan keserakahan yang mungkin terjadi dalam mengejar dunia ini tertutupi oleh jawab tadi, sehingga di akhir hayat kita diberikan taubat, diberikan hidayah, dan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada yang bisa diambil manfaat oleh jamaah semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.